5 wisatawan, 2 diantaranya WNA. Bisa 3 wisatawan asal Jakarta tenggelam. Pada hari kedua pencarian, tim SAR gabungan berhasil beserta seluruh korban hewan tenggelam akibat derek arus. Sebuah fenomena yang hanya diketahui 5% orang yang telah merenggut hingga ratusan nyawa setiap tahunnya. Di Indonesia, khususnya di pantai selatan Jawa, telah memakan korban kurang lebih 25 orang setiap tahunnya, yang berarti ada 2 orang meninggal di setiap bulan. Sepanjang 2023, di pantai Parangtritis dan pantai Depok, ada 14 kasus yang melibatkan 43 wisatawan. Dari jumlah tersebut, 42 orang berhasil diselamatkan dan 1 orang meninggal. Terima kasih sebesar-besarnya untuk semua penjaga pantai, tim rescue, nelayan, atau siapapun yang telah menyelamatkan banyak nyawa karena arus balik atau kecelakaan air lainnya. Faktanya, sekitar 80% dari semua penyelamatan yang dilakukan, penjaga pantai juga memiliki hubungan dengan bahaya ini. Lalu, apa yang perlu diketahui agar tetap aman saat bermain air di pantai? Apa itu rip current dan mengapa itu sangat mematikan? Rip current atau arus balik pada dasarnya adalah arus kuat di permukaan lautan yang mengalir menjauh dari pantai. Banyak faktor yang dapat menyebabkan arus balik terbentuk. Misalnya, jika tinggi gelombang berubah terlalu cepat, arus balik biasanya akan muncul. Nama yang sama juga ketika ada beberapa jeda dan gundukan pasir. Air kembali ke laut melalui saluran ini dan menciptakan arus yang sangat kuat yang dapat bertahan di tempat yang sama selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Bahaya utama dari arus balik adalah arus ini mengalir ke arah laut, menjauhi pantai sehingga dapat dengan mudah menarik orang yang tidak sadar betapa berbahayanya. Arus balik bisa tergantung pada cuaca, bentuk pantai, pasang surut, dan banyak faktor lain. Arus balik rata-rata bergerak dengan kecepatan sekitar 1 hingga 2 kaki per detik. Tetapi, jika arus sangat kuat, ia dapat menarik ke lautan terbuka dengan kecepatan 8 kaki per detik. Bahkan, perenang olimpiade mungkin tidak akan mampu kembali ke pantai melawan arus yang begitu kuat. Dan yang lebih buruk adalah saat arus ini mendapatkan perubahan kecepatan secara dramatis dalam waktu yang sangat singkat. Banyak pengunjung pantai yang tidak bisa berenang lebih suka tetap berada di air setinggi pinggang karena mungkin mereka merasa aman saat kaki mereka menyentuh dasar. Tetapi mereka tidak sadar bahwa arus balik dapat dengan mudah menyapu seseorang dan menarik menjauh dari pantai. Apalagi jika seseorang tidak bisa berenang, ini bisa berakhir tragis. Ada beberapa macam kesalahpahaman seputar arus balik. Salah satu yang paling populer adalah bahwa arus akan menarik ke dalam air, tetapi pada kenyataannya arus balik tidak akan menenggelamkan. Itu hanya akan membawa menjauh dari pantai. Ada juga mitos lain yang tersebar luas adalah jika terjebak di dalam arus balik, itu akan terus berlanjut menarik ke tengah lautan. Arus balik dapat menarik cukup jauh ke perairan terbuka, tetapi bahkan dalam skenario terburuk tidak akan sampai ke berkilo-kilometer jauhnya dari pantai. Anda mungkin hanya perlu berenang cukup jauh untuk kembali ke pantai, dan juga sangat mungkin bahwa arus balik itu sendiri akan membawamu kembali ke pinggir pantai. Itu karena 90% arus balik bergerak dalam lingkaran raksasa. Ini berarti arus balik mengalir dari perairan dangkal ke lautan terbuka dan kemudian kembali lagi. Hal-hal ini benar-benar dapat terbentuk tiba-tiba, seperti jika beberapa gelombang datang dari arah yang berbeda dan saling bertabrakan, disitulah ada arus balik. Jadi, jika pantai yang kalian kunjungi terkenal dengan arus baliknya, selalu ekstra hati-hati. Ada cara mengidentifikasinya.
agar aman saat bermain di pantai, dan mungkin kita perlu tahu cara mengenalinya. Seringkali terlihat seperti bercak air tenang di antara gelombang pecah yang sekilas tampak seperti tempat terbaik untuk masuk ke dalam air. Namun jangan biarkan ketenangan menipu, karena mungkin secara tidak sengaja Anda memilih tempat paling berbahaya untuk berenang. Tanda-tanda berikut dapat menunjukkan adanya arus balik. Di beberapa daerah memiliki warna yang lebih dalam dan gelap daripada yang lain. Ada jeda di ombak yang datang. Ada rumput laut dan buih bergerak ke arah pantai dari laut. Anda dapat melihat area air berombak. Apa yang harus dilakukan jika Anda terjebak dalam arus balik? Tindakan Anda menentukan nasib Anda. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang. Panik tidak akan membantu. Pada kenyataannya, itu yang akan membuat Anda berakhir dan terenggut nyawanya. Kedua, Anda perlu menghemat energi. Jangan mencoba berenang melawan arus balik. Bahkan arus balik yang paling lemah pun bergerak lebih cepat daripada yang Anda kira. Jika Anda mencoba melawan arus, Anda hanya akan menghabiskan seluruh energi yang akan menyebabkan konsekuensi tragis seperti yang telah saya sebutkan. Sebagian besar arus balik bergerak dalam lingkaran besar. Mereka biasanya mengalir 160 hingga 300 kaki dari pantai dan kemudian kembali lagi. Profesor Rob Brander yang bidangnya penelitian arus balik dan bahaya pantai menetapkan bahwa tidak hanya ada satu strategi pelarian menyeluruh dari arus balik. Anda harus mempertimbangkan kondisi dan fitur arus. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tetap mengapung. Ingatlah untuk mengangkat tangan demi mendapatkan perhatian dari penjaga pantai dan memberi sinyal bahwa sedang membutuhkan bantuan. Setelah itu, Anda memiliki dua opsi. Jika arus beredar, pada akhirnya akan membawa Anda kembali ke gundukan pasir atau ke gelombang pecah yang akan membawamu ke pantai. Anda juga bisa membawa Anda ke arah laut sampai tidak ada lagi gelombang yang pecah. Pada saat itu, arus berhenti dan Anda dapat menunggu penyelamat atau bahkan berenang kembali ke pantai. Pilihan kedua hanya akan berhasil untuk berenang yang sangat baik. Kamu dapat berenang sejajar dengan pantai untuk keluar dari arus. Dalam beberapa kasus, mungkin saja bisa terbebas dengan cara ini, walaupun masih menjadi subjek perdebatan yang sedang berlangsung sampai saat ini. Dr. Jamie McMahon, seorang oseanografi, pernah terjebak dalam arus deras. Sebenarnya dia tidak benar-benar terjebak. Dia memaksakan diri untuk melakukan penelitian tentang arus ini. Sebagai ahli arus di sekolah pasca sarjana Angkatan Laut di Monterey, California, ia memutuskan untuk meneliti arus ini dari dalam dan merekam video keselamatan untuk Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional. Pada satu titik, ketika ia terjebak dalam arus, ia mencoba mengikuti pedoman penyelamatan dan berenang sejajar dengan pantai. Tetapi dengan cepat ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya, karena arus tidak akan pernah menyerah, dan kita sebagai manusia tidak akan pernah menang melawan alam. Dr. McMahon sudah berpengalaman dengan hal-hal semacam ini. Itulah sebabnya ia tidak dalam bahaya langsung, tetapi situasi tersebut membuatnya berpikir, mungkin mencoba mencapai pantai dengan berenang sejajar bukanlah strategi terbaik. Lalu, ia memulai penelitiannya lagi dengan melacak arus balik di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain itu, ia sendiri dengan bersemangat terjun ke arus balik di seluruh dunia. Berbicara tentang dedikasinya terhadap pekerjaannya, di antara sejumlah besar arus yang ia pelajari, hanya 10 hingga 20% yang tidak dapat kembali ke pantai. Sisanya bergerak berputar-putar. Jadi, berenang sejajar dengan pantai membuat Anda memiliki peluang 50-50 bahwa Anda akan berjuang melawan arus yang berbahaya. Kesimpulan yang ia buat berdasarkan penelitiannya tentu berbeda dengan apa yang kebanyakan orang katakan.
Menurut Dr. McMahon, ketika terjebak dalam arus deras, kita harus tenang dan mengikuti arus. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar arus itu akan membawa Anda kembali ke pantai dalam beberapa menit. Penelitian McMahon jelas memicu diskusi hangat dalam komunitas penelitian arus balik. Dan sementara temuannya digunakan di Australia untuk mengajarkan orang bagaimana bertahan hidup dari arus balik yang berbahaya di beberapa negara, kesimpulan dan rekomendasinya diabaikan dan dianggap berpotensi fatal. Bagaimanapun juga, alasan utama mengapa orang kehilangan nyawa ketika terjebak dalam arus balik adalah panik. Ketika mereka menemukan diri mereka tiba-tiba ditarik menjauh dari pantai dengan kecepatan tinggi, teror terjadi. Mereka mulai panik. Mereka berenang melawan arus yang akan sangat melelahkan dan menguras tenaga. Mereka sedang dalam pertarungan melawan diri sendiri. Mereka tenggelam kehabisan tenaga setelah pertarungan yang tidak akan pernah dimenangkan. Apa yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan mengendalikan situasi mengapung. Jangan sampai kehabisan tenaga. Jika Anda mengambil langkah-langkah ini, Anda akan memiliki peluang yang lebih baik untuk keluar dari situasi mengerikan ini hidup-hidup.